Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to see you all again. Selamat bertemu lagi di channel Pintar Inggris Mantap. Pada video kali ini kita akan membahas struktur atau pola kalimat bahasa Inggris bagian kedua. Silahkan simak video ini sampai tuntas sehingga Anda mempunyai pemahaman dan kemampuan lebih baik dalam membuat kalimat bahasa Inggris dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk pada pokok bahasan, mari kita lihat perbandingan kalimat bahasa Indonesia dan kalimat bahasa Inggris. Dalam kalimat bahasa Indonesia, rumah itu besar misalnya, ini adalah kalimat yang benar dan lengkap. Rumah itu subjek, besar dan mewah ini adalah predikat. Kalau kalimat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka tidak bisa langsung diterjemahkan that house big and luxurious. Ini terjemahan yang keliru. Kita lihat contoh yang lain. Dia subjek, guru yang cerdas, predikat. Dalam bahasa Indonesia ini sebuah kalimat yang lengkap dan benar. Dalam kalimat bahasa Indonesia kita boleh membuat kalimat dengan predikat bukan kata kerja. Seperti nomor 1 misalnya, predikatnya besar dan mewah. Ini kata sifat. Nomor 2, dia guru yang cerdas. Predikatnya ini adalah kata benda, ya. Guru, orang, ya ini benda, ya termasuk kata benda. Jadi, dalam bahasa Indonesia boleh membuat kalimat dengan predikat bukan kata kerja. Sedang dalam bahasa Inggris, ini kalau kita terjemahkan, tidak boleh langsung he, a smart teacher. Ini dua-duanya terjemahan yang salah. Kenapa begitu? Karena predikat dalam bahasa Inggris ini kan subjek, ya. Ini predikat, kata sifat, dua-duanya big dan luxurious. Ini juga begitu. Smart teacher, kata benda yang diterangkan oleh kata sifat di sini. Ini juga tidak bisa langsung menjadi predikat dalam bahasa Inggris, sehingga ada yang kurang. Nah, untuk mengatasi atau menyelesaikan kekurangan seperti ini supaya kalimatnya menjadi benar, maka kita bahas pola kalimat bahasa Inggris yang menggunakan kata kerja to be seperti contoh atau diagram berikut ini. Pola kalimat ini kita gunakan apabila di dalam kalimat itu tidak ada kata kerja, seperti yang terlihat di dalam slide sebelumnya tadi. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan kata kerja, maka kita gunakan kata kerja be atau be verb, ya, to be atau be verb. Nah, ini adalah solusi atau cara memperbaiki kesalahan kalimat yang tidak ada kata kerjanya seperti tadi. Kalimat bahasa Inggris itu wajib mempunyai kata kerja karena terikat oleh adanya tenses, yaitu bentuk kata kerja yang menunjukkan kapan terjadinya pekerjaan itu. Karena bahasa Inggris mempunyai tenses, maka harus ada eh, kata kerja di dalam predikat kalimat bahasa Inggris. Nah, bentuk to be itu bermacam-macam tergantung siapa subjeknya dan apa tensesnya. Misalnya, untuk memudahkan dibuat diagram ini, untuk tenses present, bentuk to be itu ada am kalau subjeknya I atau saya.
Kalau you, kamu, Anda, ya you, we, kami, they, mereka, itu to be-nya are. Kalau subjeknya he, ya dia laki-laki atau dia she, dia perempuan atau it ini pengganti benda, itu to be-nya bentuknya is kalau present, ya. Sedang kalau waktunya lampau, past tense, maka to be-nya menjadi am berubah menjadi was, kemudian are menjadi were, dan is menjadi was. Ya, oke, so ini bentuk-bentuk to be di waktu lampau. Nah, sekarang kalau tensesnya future, siapapun subjeknya, bentuk to be-nya adalah will be. Ya, kalau present perfect, tensesnya ada dua bentuk to be, yaitu have been dan has been. Kalau subjeknya I, you, we, they, bentuknya have been. Kalau subjeknya he, she, it, maka bentuk be-nya adalah has been. Saya kira ini mudah dipahami ya. Jadi pola kalimat yang menggunakan be ini to be berfungsi sebagai pengisi kata kerja di dalam predikat, sehingga fungsi be adalah penghubung atau sering disebut linking verb yang menghubungkan subjek dan pelengkap, ya. Dan pelengkap ini biasanya kalau tidak kata benda ya kata sifat. Kemudian diikuti keterangan. Keterangan ini boleh ada, boleh tidak. Makanya ada tanda plus minus di sini. Dan keterangan itu ada beberapa macam, ada keterangan cara, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan, dan sebab. Nanti dalam contoh kita bisa lihat jenis keterangan apa yang digunakan di dalam kalimat. Baik, saya kira dengan diagram ini cukup jelas ya dalam bahasa Inggris bahwa predikat itu harus dalam bentuk atau diisi oleh kata kerja. Dalam hal ini, dalam pola kalimat yang kita bahas sekarang ini, kata kerjanya adalah be, ya, atau orang kadang-kadang menyebutnya be verb. Baik, langsung sekarang kita lihat contoh-contoh bagaimana be ini digunakan di dalam kalimat. Ini contoh kalimat positif atau pernyataan. Um, Misalnya subjeknya she atau dia perempuan. She is a teacher at a local school. Ia adalah seorang guru di sekolah lokal atau setempat. Kita lihat contoh yang lain. The weather, weather ini kata benda tunggal. Jadi bentuk be-nya adalah predikatnya adalah is. The weather is very cloudy today. Cuacanya sangat berawan hari ini. Contoh kedua, I was tired after the long journey last week. Saya lelah setelah perjalanan panjang minggu lalu. Ya, I bentuk to be-nya was kalau waktunya lampau ya past tense seperti kita lihat di diagram tadi. Contoh ketiga, she was honest throughout the interview yesterday. Dia jujur sepanjang wawancara kemarin. Ya, lagi-lagi kita pakai was, to be-nya untuk subjek orang ketiga tunggal dengan waktu lampau. Kita lihat contoh keempat. They have been friends before joining the team. Mereka sudah berteman sebelum bergabung dengan tim. Kita lihat
Di sini have been, ya, bentuk present perfect tense. Kita lihat contoh kelima. You will be a great leader someday. Anda akan menjadi pemimpin besar suatu hari nanti. Future. Ini tensesnya future, present perfect tense, past tense, present tense. Jadi bentuk to be berubah-ubah tergantung subjek dan tenses kalimat yang digunakan. Saya kira jelas. Sekarang kita lanjut dengan contoh kalimat negatif atau sanggahan. Contoh pertama, ini pola kalimatnya ya. Kita lihat di sini, to be itu selain juga berfungsi sebagai kata kerja pengisi kalimat yang tidak ada kata kerjanya, dia juga berfungsi sebagai kata kerja bantu, sehingga dalam kalimat negatif atau sanggahan dia bisa langsung ditambah not. Jadi isn't ini singkatan dari is not, ya. Jadi she isn't a teacher at a local school. Dia bukan seorang guru di sekolah lokal. Nah, seperti kita ketahui dalam bahasa Inggris, dalam kalimat ketika membuat kalimat negatif atau sanggahan dan pertanyaan itu selalu menggunakan kata kerja bantu. Dan to be, sekali lagi saya sampaikan bahwa selain dia berfungsi sebagai kata kerja pengisi kekosongan predikat bila tidak ada kata kerja yang lain, dia juga berfungsi sebagai kata kerja bantu sehingga bisa langsung ditambah not ketika kalimatnya negatif. She isn't a teacher at a local school. Kita lihat contoh lain. The weather isn't very cloudy today. Sekali lagi, isn't ini singkatan dari is not. Cuacanya tidak terlalu atau sangat berawan hari ini. Contoh kedua, I wasn't tired after the long journey last week. Saya tidak lelah setelah perjalanan panjang minggu lalu. Bentuk negatif, wasn't, kesingkatan dari was not. Contoh ketiga, lagi-lagi pakai wasn't atau singkatan dari was not. She wasn't honest throughout the interview yesterday. Contoh berikutnya, they haven't been friends before joining the team. Mereka belum berteman ketika bergabung dengan tim. Ya, ini tadi dia tidak jujur sepanjang wawancara kemarin. Kelima, you won't be a great leader someday. Anda tidak akan menjadi pemimpin besar suatu hari nanti. Ya, jadi will not be itu disingkat menjadi won't be. Have not been disingkat menjadi haven't been. Ya, jadi ini penyingkatan yang sangat lazim dalam bahasa tulis maupun lesan. Sekarang kita lanjutkan ke kalimat pertanyaan. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa be itu selain berfungsi sebagai kata kerja pengisi kekosongan kalimat yang tidak punya kata kerja, dia juga berfungsi sebagai kata kerja bantu, sehingga ketika membuat pertanyaan pun tinggal menggeser posisi be atau be verb di depan subjek. Seperti ini ya. Is she a teacher at a local school? Apakah dia seorang guru di sekolah lokal? Kita lihat contoh yang lain. Is the weather very cloudy today? Apakah cuaca amat berawan hari ini? Contoh berikutnya, were you tired after the long journey last week?
Apakah Anda lelah setelah perjalanan panjang minggu lalu? Ketiga, was he honest throughout the interview yesterday? Apakah dia jujur selama atau sepanjang wawancara kemarin? Contoh keempat, have they been friends before joining the team? Apakah mereka sudah berteman sebelum bergabung dengan tim? Kelima, will you be a great leader someday? Apakah Anda akan menjadi pemimpin besar suatu hari nanti? Nah, kita lihat di sini semua kata kerja semua be itu pindah ke depan. Kalau be-nya ada didahului kata kerja bantu lain, maka kata kerja bantu lain ini yang ditarik ke depan. Tadi waktu membuat negatif juga yang diberi negatif kata kerja bantu yang sebelum be, ya ini juga begitu. Will not jadi won't. Nah sekarang ketika bertanya menjadi will you be, seperti ini ya. Jadi sekali lagi be selain berfungsi sebagai pengisi kekosongan kata kerja dalam suatu kalimat, dia juga berfungsi sekaligus sebagai kata kerja bantu sehingga bisa langsung ditambah not ketika negatif kalimatnya dan tinggal dibalik ke depan subjek ketika membuat kalimat pertanyaan, kecuali be yang didahului oleh kata kerja bantu lain seperti have dan will ini. Saya kira jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Baik, sekarang kita review apa yang sudah kita bahas hari ini supaya lebih jelas lagi pemahaman kita mengenai penggunaan be di dalam kalimat bahasa Inggris. Kita lihat latihan pertama, choose the correct word from the bracket. Pilih kata yang benar di dalam kurung ya. Nomor pertama, she is atau a atau m, maaf, she is are, she is are very polite naturally. Ada yang tahu apa jawaban yang tepat dari kalimat ini? Yang tepat adalah si orang ketiga tunggal, maka B yang benar adalah is ya ini. Ya, betul. Sekarang kita lanjut dengan kalimat berikutnya. Ini semuanya to be, was, were, are. Subjeknya you. You tadi to be-nya dalam bentuk yang paling benar ketika tensesnya present seperti ini. Ada yang tahu? Ya, jawaban yang betul adalah are ya. Jadi kita lihat di sini, ini jawaban yang betul. Are you new in this office? Oke, seperti itu ya kalimatnya. Oke, kita lihat kalimat ketiga. He, pilihannya has been, have been, being. Generous so far. So far ini biasanya tenses gunakan untuk present perfect tense. Karena subjeknya he, apa? Bentuk be yang uh, cocok untuk kalimat ini. Uh, ya, karena subjeknya he, maka pilihannya adalah has been. Ya, ini yang tepat. Oke, sekarang yang keempat, the manager, pilihannya were, was, being professional in handling the issue thoroughly. Nah, di sini subjeknya the manager, ya. Dan pilihannya adalah were, was, being. Karena manager ini orang ketiga tunggal, maka pilihan yang tepat adalah was. Oke, betul ya. The manager was professional in handling
the issues thoroughly. Manager sangat atau manajer bertindak profesional, manajer berprofesional dalam menangani masalah secara menyeluruh, ya. Ini tadi he has been generous so far. Ia sa- men- dia amat generous itu murah hati ya selama ini ya. Oke, sekarang yang pertanyaan terakhir nomor 5. Kita lihat di sini. My friend pilihannya was, are, dan were honest genuinely. My friend ini adalah orang ketiga tunggal. Maka bentuk be yang paling pas untuk orang ketiga tunggal yang cocok adalah, masih ada yang masih ingat? Betul ya, was ya. My friend was honest genuinely. Baik, saya kira dengan kuis singkat ini kita makin paham bagaimana menggunakan be di dalam kalimat bahasa Inggris. Thank you for watching. Silahkan like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang untuk membantu Anda dalam menguasai bahasa Inggris dengan mantap dan percaya diri. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.